Saudara-saudara, malam hari ini saya diminta untuk menguraikan tentang tilakana. Satu topik pembicaraan yang sudah tidak asing bagi umat Buddha. Tetapi saya akan memenuhi permintaan keluarga besar Widyasena, terutama yang mengurus Dhamma kelas ini, dengan memberikan uraian yang tidak klasik, dengan memberikan uraian yang mudah-mudahan menarik dan membuat wawasan saudara menjadi lebih lengkap tentang pengertian saudara tilakana. Saudara-saudara, saya tidak akan berbicara langsung tentang tilakana dan tidak akan membahas kalimat demi kalimat makalah yang sudah ada di tangan saudara. Tiba saatnya nanti saya akan meminta saudara untuk membaca bagian-bagian yang penting. Tapi saya tidak akan menjelaskan seperti menguraikan sutta secara klasik, ya, kalimat demi kalimat, kata demi kata. Saudara-saudara, banyak pertanyaan yang muncul bagi mereka yang berusaha untuk mengetahui tentang agama Buddha. Apa sesungguhnya yang Sang Buddha ajarkan itu? Ya, mungkin saudara bisa menjawab dengan rumusan yang sudah sering saudara mendengar. Sapa papasa akarana angkusalasa upasampada dan seterusnya. Tetapi saya tidak akan menjawab pertanyaan itu dengan sapa papasa akarana. Saudara-saudara, kalau 100 tahun yang lalu, 10 dekade yang lalu, atau 1 abad yang lalu, mungkin juga masih juga orang berpikir seperti itu sekarang. Begitu orang mendengar agama, terutama yang agamanya hanya KTP, kemudian dia mendengar agama atau diajak untuk mendengarkan ceramah agama, tentu akan muncul persepsi bahwa ya, agama itu tentu menunjukkan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang dosa, hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang harus dihindari, hal-hal yang kalau dilakukan kita akan mendapatkan hukuman, kutukan, sanksi, dan sebagainya. Dan pasti agama itu di satu pihak menunjukkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang berfaedah, yang mendatangkan berkah, yang mendatangkan kemajuan, yang halal, yang mendatangkan rahmat, dan sebagainya. Paling hanya begitu. Tentu tidak akan lebih dari itu. Demikian cara berpikir orang secara sepintasnya, pada umumnya begitu. Saudara, kalau memang demikian ajaran agama-agama itu menunjukkan ini larangan, ini tidak boleh, ini dosa, ini yang baik, ini yang boleh, ini yang memberikan berkah. Manusia sekarang akan menangkap dengan satu tanggapan yang mungkin tidak diduga oleh generasi ayah-ayah kita, generasi sebelum kita. Saya sering menjumpai satu tanggapan yang cukup berani. Mengapa ini dikatakan dosa? Tidak baik.
tidak boleh dilakukan. Tidak halal. Jelek. Mengapa? Mengapa kita tidak boleh melakukan apa yang dikatakan perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan yang melanggar perintah dan sebagainya? Kalau kita mau melakukan ya bisa. Mengapa kita tidak boleh melakukan? Manusia sekarang akan memunculkan pertanyaan seperti itu. Manusia 100 tahun yang lalu tidak akan pernah bertanya seperti itu, menanggapi seperti itu. Ini larangan, ini dosa, ini jelek, ini kamu nanti akan terkena kutukan, hukuman, neraka. Jangan lakukan. Ini baik, ini berkah. Ini yang halal, ini yang harus dilakukan. Ini larangan, ini perintah. Manusia 100 tahun yang lalu mungkin, oh iya, ya saya akan berusaha untuk menghindari larangan, untuk menjalankan anjuran, menjalankan perintah yang akan mendatangkan berkah. Tetapi sekarang persoalan itu menjadi lain. Ini dosa, ini jelek. Kalau dilakukan akan mendatangkan hukuman, kutukan, sengsara, perbuatan yang dosa. Kita tidak boleh melakukan. Mengapa kita tidak boleh melakukan? Kalau kita mau melakukan ya bisa. Mengapa tidak boleh? Kalau memang manusia tidak boleh melakukan yang jelek, yang larangan, yang dosa, manusia ini dikunci saja. Kunci, sehingga manusia tidak bisa melakukan yang jelek, yang salah, yang dosa. Kalau kita punya disket, kita bisa protek. Tidak akan kemasukan yang lain. Manusia ini diprotek saja, dikunci saja, supaya tidak bisa melakukan perbuatan yang jelek, yang salah, yang dosa. Manusia sekarang akan bertanya begitu, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, untuk menghadapi kemajuan intelektual, ilmu pengetahuan sekuler, teknologi, di mana manusia dipacu cara berpikirnya untuk menggunakan nalarnya, untuk tidak menerima begitu saja, untuk melakukan penyelidikan apapun, untuk mengungkap apapun. Saya melihat, saudara, membekali manusia sekarang, ya kita semua, ya termasuk kami-kami, membekali manusia sekarang, mengantisipasi manusia sekarang, sudah tidak zamannya lagi hanya menyajikan nilai-nilai moral, menyodorkan daftar larangan dan menyodorkan daftar kebaikan. Sudah tidak mampu lagi. Anjuran untuk menjauhi larangan dan dorongan untuk mengikuti perintah, tunduk, takluk. Cara seperti itu sudah tidak mengena, tidak sebanding untuk berhadapan dengan kemajuan sains dan teknologi. Tidak sebanding. Jadi kalau saudara ini misalnya promotor tinju, itu musuhnya itu tidak sebanding itu. Pasti keok nanti. Tidak sebanding. Masa ini tingginya sekian, beratnya sekian, itu
sekian, habis nanti. Nggak sampai satu ronde habis sudah habis. Jadi hanya menyodorkan nilai-nilai moral, menyodorkan kepada manusia sekarang deretan larangan dan deretan perbuatan yang harus dilakukan, tidak akan berhasil untuk membawa kemajuan kehidupan ini secara baik. Saudara-saudara, bagaimana agama Buddha menghadapi keadaan yang seperti ini? Di mana kemampuan dan potensi pikiran manusia itu dikembangkan, dipacu, dorong sedemikian hebatnya. Dan tidak bisa dihindari lagi bahwa segala ilmu yang diserap akan digunakan untuk melihat agama. Saudara-saudara, bagaimana Sang Buddha atau bagaimana agama Buddha menghadapi kondisi seperti yang saya jelaskan tadi? Bagi agama Buddha sesungguhnya tidak ada sesuatu yang baru, saudara. Oleh karena, apa sesungguhnya yang Sang Buddha ajarkan kepada kita? Satu hal yang paling penting, dan itu merupakan inti dari ajaran agama Buddha. Bukan saya menyebutkan sapa papa saakaranang kusala saupasamada, berbuatlah baik, jangan berbuat jahat. Bukan. Tetapi sesuatu yang paling penting yang Sang Buddha ajarkan sesungguhnya mengajak kita untuk mengerti tentang sifat kehidupan ini. Saudara-saudara, saya langsung kepada persoalan. Sifat kehidupan yang paling menonjol, yang jelas di depan pelupuk mata kita, yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata yang lebih lanjut, sifat kehidupan ini adalah perubahan, tidak kekal, tidak ada keabadian, terus berubah, terus bergolak, tidak berhenti. Saudara-saudara, bisakah saudara menerima? Mampukah saudara menerima sifat kehidupan ini? Yang saudara sendiri, yang kita sendiri mengalaminya setiap saat. Itu sesuatu yang tidak sulit untuk dimengerti, saudara. Tetapi sesuatu yang tidak mudah untuk mau menerimanya. Saudara, kalau suatu ketika saudara melihat ada mobil yang ditarik, geret, penyok, sudah tidak bisa berjalan lagi. Dan saudara iseng bertanya, mobilnya siapa? Mobilnya tetangga saya itu. Kenapa? Ngawur. Ya bukan, dia jalan sih sudah hati-hati. Tapi kemudian ditabrak. Seperti pernah kejadian di Sunter. Para biku ditabrak. Langsung
ya, meninggal. 3 biku, 1 samanera, 1 umat. Dan salah satu biku yang meninggal itu tamu kita, seorang Mahatera dari Sri Lanka. 1 Mahatera, 2 biku kita, 1 samanera, 1 umat. Yang membawa umat dengan hati-hati. Nah, mobilnya Bante, mobilnya sudah punya hidung. Katanya kalau menjemput biku itu mobilnya harus pakai hidung supaya nanti selamat. Ini ditabrak dari samping, saudara. Habis seketika. 5 meninggal. Lengkap, Pasaka ada, Samanera ada, biku dalam negeri ada, biku luar negeri ada. Nah, dia mengendarai sih sudah hati-hati, tapi ditabrak ya jadi beginilah. Apa komentar saudara? Iyalah, lalu lintas sekarang memang rame. Ya kita hati-hati masih menjadi sasaran. Ya, dunia tidak abadi. Bisa rusak, bisa hancur. Itu tanggapan saudara. Saudara bisa menerima, mengerti, bijaksana, terang, jelas, melihat sifat segala sesuatu tidak kekal, tidak abadi. Tetapi kalau sekarang yang ditabrak itu mobil saudara, bisakah saudara menerima? Saya baru 2 minggu dapat kiriman mobil dari Jakarta. Tiba-tiba adiknya pulang, mobilnya penyok. Hancur. Bisakah saudara mengatakan, iyalah, lalu lintas rame ya gimana, semuanya tidak kekal. Bisa saudara mengatakan demikian? Sulit, saudara. Sulit. Kalau kemarin beberapa hari yang lalu saudara melihat mobil orang lain penyok, saudara sebagai seorang yang bijaksana, seorang yang arif, ya, filosof. Tapi sekarang saudara orang yang kalang kabut. Dok, bagaimana ini sampai begini? Kamu ini mabuk ya tadi ya? Seperti orang yang, aduh dok, 2 minggu yang lalu arif. Sekarang bodoh amat. Ceramah, khotbah, kaset-kaset apa yang pernah didengar seperti lenyap sama sekali, gelap. Apa ini? Kamu ini bagaimana ini? Mungkin nyumpah-nyumpah segala. Bisakah saudara menerima perubahan? Ya, perubahan itulah kenyataan. Perubahan itulah sifat yang sangat alami. Inilah corak yang pertama, sifat yang pertama dari kehidupan ini, dari segala sesuatu. Sifat yang pertama dari 3 sifat yang kita sebut tilakana atau trilaksana. Anicca, tidak kekal. Bisakah saudara menerima? Mudah saudara untuk mengerti, tetapi sangat sulit bagi saudara untuk menerima, untuk menangkap. Suatu hari misalnya, di Sontol. Siang-siang kemana? Ini tadi layat, ya, tahu ya layat ya, sangseng, ya, layat. Siapa yang mati, yang meninggal? Itu teman saya, tetangga kos lagi. Saudara tidak kenal. Ya memang ya kehidupan ini ya begitulah. Bisa meninggal tua, bisa meninggal muda. Ya. Anicca, tidak kekal. Saudara mendengarkan mendengarkan peristiwa kematian itu dengan tenang, seimbang, tenang, jelas. Tidak ketun itu tidak gelo, tidak kecewa ya. Hidup ini memang tidak kekal lah, tidak abadi. Tetapi kalau adik saudara, kakak saudara yang meninggal,
Bisakah saudara menerima seperti itu? Ada entelokal, ada telegram, ada utusan. Adiknya meninggal tabrakan, mamahnya meninggal. Aduh, bagaimana ini? Aduh, Bante, saya seperti diiris-iris sembilu, rasanya sedih sekali. Bisa saudara memberikan komentar atau menerima keadaan itu dengan, iyalah, mama juga bisa meninggal, memang ya manusia. Bisa saudara begitu? Saudara kemudian menjadi orang yang amat bodoh sekali. Khotbah-khotbah, ceramah-ceramah, apa segala macam yang sering kita dengar seolah-olah lenyap. Kabut, tidak bisa mengerti kenyataan, tidak bisa mengerti hakikat kehidupan. Seperti anak kecil yang menangis, meraung-raung, memukul-mukul dada. Kok nggak bisa bilang, iyalah adik saya ya bisa meninggal, memang semuanya ya tidak kekal. Ya sudah. Mengapa saudara tidak bisa mengatakan begitu? Saudara, mengerti ketidakkekalan dan mau menerima perubahan itu sesungguhnya ajaran Sang Buddha. Simple, sederhana. Pengertian dan pengetahuan seperti ini yang harus kita kedepankan menghadapi perkembangan sains dan teknologi. Bukan mengedepankan moral semata-mata. Bukan hanya menyodori kita larangan-larangan, ancaman-ancaman, kemudian ini apa itu harapan-harapan. Saudara, kalau mobil saudara yang baru saudara beli seminggu atau baru dapat kiriman kres ya, baru penyok, nggak bisa jalan lagi, harus masuk di bengkel. Saudara tidak bisa menerima itu. Keinginan saudara, selera saudara, mobil saya utuh, selera. Kenyataan mobil sudah penyok. Antara kenyataan dengan selera, perang, konflik. Itulah penderitaan. Itulah ketegangan mental. Itulah beban mental. Itulah ganjelan. Itulah stres. Kalau ketegangan itu berkelanjutan, tidak ada akhir-akhirnya. Tidak ada henti-hentinya. Ibu sudah meninggal. Tadi malam mendadak sekali. Kalau orang lain yang meninggal, tadi mengatakan, kemarin saya masih ngomong loh. Tadi malam saya masih guyonan. Tadi pagi meninggal. Saudara bisa berikan komentar. Iyalah, meninggal itu kan bisa mendadak. Ya mungkin dia jantung atau apa, masuk angin. Ya tidak bisa diketahui sebelumnya. Kalau ibu saudara sendiri bagaimana? Tidak mendengar sakit, tidak mendengar jatuh. Tiba-tiba ada entrokal tadi pagi meninggal. Bagaimana bisa mendadak begini, bagaimana? Saudara tidak mungkin mengatakan, iyalah meninggal mendadak, ya bisa. Bisa saudara mengatakan demikian. Saudara tidak ingin ibu saudara meninggal. Selera saudara, keinginan saudara, saya ingin ibu saya masih hidup, tapi nyatanya sudah meninggal. Saudara datang, sudah masuk ke peti, meninggal sudah, siap dikremasi. Saudara tidak bisa menerima itu. Tidak bisa menerima kenyataan perubahan itu. Perang, konflik, hebat sekali. Saudara menangis, meraung-raung, protes. Ingin ibu saudara tidak meninggal, tetapi kenyataan sudah meninggal. Itu kan penderitaan.
kenyataan tidak sesuai dengan selera saudara. Dan kasus seperti ini akan mendatangi saudara sampai nanti saudara menutup mata. Termasuk yang kecil-kecil. Pada saat saudara mau memberikan ketegasan kepada pikiran saudara, ibu saya sudah meninggal, saya menerima. Saat itu selesai penderitaan. Saudara menerima perubahan sebagai perubahan. Tetapi pada saat saudara tidak bisa menerima perubahan, setiap perubahan akan menjadi penderitaan. Mobil penyok. Bisa terima? Aduh sulit, Bante, sukar. Kapan bisa terima mobilnya penyok? Wah, kalau sekarang menerima ya rasanya sulit, Bante. Mas, saya masih penasaran. Mungkin kalau sudah seminggu saya baru bisa terima kenyataan mobil saya penyok. Dalam seminggu selama saudara masih belum menerima kenyataan mobil saudara penyok, saudara menderita. Tegang, stres. Iya Bante, sekarang juga saya bisa terima mobil saya penyok. Sekarang juga selesai. Itu kasus semua orang saudara. Saudara menjadi umat Buddha, tidak menjadi umat Buddha akan terkena kasus seperti ini setiap saat sampai nanti mati. Saudara-saudara, saudara yang baru mulai memasuki Jogja, baru kos di sini, pergi jajan makan. Pesan nasi goreng ya, malam minggu. Sudah lama kepingin nasi goreng. Pesan istimewa, pakai kepiting atau pakai apa. Saudara, sebelum nasi goreng yang saudara pesan itu disajikan, saudara sudah membuat nasi goreng sendiri. Di mana? Di pikiran saudara. Persepsi saudara sudah membuat nasi goreng sendiri sebelum nasi goreng yang saudara pesan itu disajikan. Wah, nasi gorengnya ini nanti mesti begini. Saudara sudah membuat sendiri. Nasi gorengnya kemudian keluar. Lain. Yang di tempat saudara nasi goreng pakai lombok, di sini nasi goreng kok pakai kecap. Nah, ini nasi apa ini? Jangan-jangan ini nasi basi. Kalau silanya masih baik, hanya pikirannya saja yang jengkel. Kalau silanya putus, ya maki-maki. Mungkin nanti minuman apa segala macam saking jengkelnya dituang di meja, bayar tinggal pergi. Kenapa terjadi penderitaan, saudara? Kekecewaan. Karena sebelum nasi goreng itu saudara nikmati, saudara sudah membuat nasi goreng sendiri. Persepsi itulah yang membuat saudara kecewa. Kenyataan tidak sesuai dengan selera. Wah, nanti kos. Gimana saya ingin cari kos yang sendiri, yang tenang, yang ini. Sebelum mendapatkan kos, saudara sudah mendapatkan lebih dahulu. Menciptakan tempat kos di pikiran saudara. Ketemunya rame, banyak semut. Tetangganya suka nyetel banter-banter. Waduh, siksaan. Setiap saat siksaan. Karena kenyataan tidak sesuai dengan selera. Itulah problem kita dan itulah problem manusia muda. Sehingga kemudian timbul ketidakpuasan, timbul ketegangan, timbul tidak karu-karuan dan mereka kemudian mencari hiburan dengan cara-cara yang negatif untuk kepuasan seleranya. Karena kenyataan tidak cocok dengan selera. Bukankah begitu, saudara? Nah, sekarang saya akan masuk kepada tilakana. 3 sifat dari kehidupan ini adalah anicca.
Ketidakkegalan segala sesuatu. Sama dengan tri. Tiga. Lakana itu sama dengan laksana. Laksana dalam bahasa Sanskerta artinya sifat. Kalau bahasa Indonesia laksana artinya seperti. Ini bukan seperti, memang begitulah kenyataannya. Nah itu berbeda itu cara. Lakana dengan laksana. Ya memang bahasa itu kan hanya kulit ya, hanya selongsong. Tergantung orang memberikan pengertian. Saudara, kalau saudara bisa melihat perubahan, penyok, meninggal, jelek, rusak, sebagai perubahan yang tidak bisa dihindari, dihentikan oleh siapapun juga, maka perubahan itu menjadi perubahan. Tetapi begitu saudara tidak bisa menerima perubahan, tidak mau menerima perubahan, perubahan itu menjadi kekecewaan, kejengkelan, ketidakpuasan. Itulah penderitaan, itulah duka, itulah sifat kehidupan, sifat dunia, sifat segala sesuatu yang kedua, duka, anicca, tidak kekal, ya, ketidakkekalan. Ditambah dengan awija, ditambah moha. Kalau perubahan itu ditanggapi dengan kegelapan, ditanggapi dengan ketidaktahuan, ditanggapi dengan kebodohan, maka perubahan itu menjadi penderitaan. Tapi kalau ketidakkekalan itu ditanggapi, diterima, dilihat dengan kebijaksanaan, dengan pengertian bahwa segala sesuatu setiap saat berubah, perubahan tidak bisa dihentikan sekalipun Dewa Brahma turun ke bumi, sakti seperti apa, termasuk Sang Buddha sendiri, bahwa perubahan adalah perubahan, proses yang terus-menerus mengalir terjadi, menimpa segala sesuatu, benda-benda maupun manusia. Itulah pengertian. Kalau perubahan dihadapi dengan pengertian, maka perubahan tidak menjadi penderitaan, tetapi perubahan menjadi perubahan. Jadi duka itu artinya perubahan. Kalau perubahan ini dilihat dengan kacamata pengertian yang benar. Tetapi duka ini artinya duka dalam bahasa Indonesia, menderita, sengsara, sedih. Kalau kita melihat atau mengalami perubahan, tetapi tidak mau menerima perubahan itu, menyedihkan, menjengkelkan, mengecewakan, itulah duka, penderitaan. Kita bagaimana, Bante? Oh, kita kalau baru mendengarkan khotbah begini, duka adalah perubahan. Siap, ya saya ngerti, Bante. Terang sudahlah, Bante. Terang, Bante. Jelas. Memang dunia ini tidak abadi kok. Jelas, arif semua. Nanti selesai dhamma kelas, lain. Perubahan sedikit, apa? Ya, maka perubahan menjadi penderitaan. Jadi kearifan kita, sinar yang terang itu hanya sesaat sekali, sepintas. Selama pikiran kita ini bersekutu dengan kebijaksanaan, mendapatkan pengertian, menjadi terang, jelas, jernih, seimbang, kuat, arif, bijaksana, banyak. Tapi begitu pengertian itu kita lupakan, lenyap. Apapun yang berubah kemudian kita kecewa, penderitaan. Saudara, kalau mobil rusak, kalau ibu sudah meninggal, kalau rumahnya terbakar habis, kita tidak bisa terima. Jengkel, marah kepada siapa? Kalau mobilnya penyok mungkin masih bisa marah pada sopir. Kalau ibunya meninggal mendadak, marah pada siapa? Marah pada rumah sakit. Ya, ada satu cerita. Saya ini sudah keluar banyak
Kok istri saya tidak sembuh, saya mau obong rumah sakit. Rumah sakit mau dibakar, saudara. Karena tidak bisa menyembuhkan istrinya. Loh, nanti gimana? Dibakar gimana? Nanti tak ganti lebih baik. Ini bukan lelucon, ini sungguh-sungguh terjadi. Ada lagi yang suaminya meninggal. Aku orang gelem, saya sudah tidak mau, sudah. Tidak mau saya dekat-dekat dengan jenazahnya. Kenapa? Saya ini sudah keluar uang banyak, kok nggak bisa sembuh. Kecewa saya tidak mau lagi. Tidak mau apalagi sampai ke kuburan, kecewa. Tidak bisa terima. Darah. Keluarga meninggal, ibu meninggal, kakak meninggal, adik meninggal, rumah hancur, mobilnya penyok. Itu sudah terjadi. Meskipun selera kita tidak mau terima. Sulit menerima Bante, sulit sekali. Perang. Kita ngamuk kepada diri sendiri. Mengapa? Mesti kalah, saudara. Mesti kalah. Kenapa? Karena kenyataan itu tidak mau nurut kita. Tidak mau kompromi. Dia mesti menang kok. Apa kalau ibu saya meninggal, saya tidak mau menerima, lalu kemudian orang tidak jadi meninggal lah, tidak jadi. Bisa? Dia mesti menang kok. Kita yang mesti kalah. Rumah kita kebakar, hangus rata dari tanah. Kita datang. Gimana? Tempat kos ini gimana? Ini ijazah semua gimana? Meraung-raung. Tidak bisa terima. Apakah kalau tidak bisa terima lalu kemudian kenyataan itu mengalah pada kita? Tidak jadi. Utuh lagi. Ijazah balik lagi. Tidak bisa, saudara. Kita yang kalah. Oleh karena itu kita harus mau menerima kenyataan itu. Tidak ada pilihan lain. Kita harus mengalah. Karena kenyataan tidak pernah mau mengalah kok. Itulah ajaran Sang Buddha, saudara. Karena itu Sang Buddha mengatakan, apa yang kuajarkan ini tidak tergantung pada aku. Perubahan, ketidakkekalan. Itu terus berjalan. Tidak tergantung pada Buddha. Buddha muncul di dunia, tidak muncul di dunia, dilahirkan, tidak dilahirkan. Terus sifat itu akan berjalan. Tidak peduli. Kita mau mengerti, tidak mau mengerti, terus berjalan, tidak peduli. Kalau kita mengerti, perubahan menjadi perubahan. Kalau kita tidak mau mengerti, perubahan menjadi penderitaan. Apakah kalau kita bisa mengerti kita masih terkena duka, Bante? Ya, kita masih terkena duka. Duka dalam arti yang kedua. Duka sebagai perubahan. Bukan sebagai duka wedana, perasaan menderita. Kalau kita tidak mengerti, perubahan menjadi duka wedana. Perasaan menderita. Tetapi kalau kita mengerti, duka akan menjadi perubahan. Bukan penderitaan. Tetapi tetap tidak terkena duka dalam arti perubahan. Oleh karena itu, saudara, dalam artian yang lain, perubahan ini seperti pisau bermata dua. Saudara bisa memandang perubahan sebagai kesempatan untuk maju, atau perubahan sebagai sumber kehancuran. Kehancuran mental. Kalau saudara mendengarkan uraian saya, kalau Sang Buddha meminta kepada kita untuk mengerti perubahan, dan contoh-contoh yang tadi saya ungkapkan itu semua perubahan menuju ke negatif. Mobil tabrakan, orang meninggal, rumah terbakar dan sebagainya. Ya, pesen nasi goreng tidak sesuai dengan selera, itu kan negatif-negatif semua. Mengapa Bante memberikan contoh-contoh negatif? Justru yang negatif itu menimbulkan penderitaan. Kan itu kan persoalannya. Perubahan yang lebih baik, lebih maju, di luar selera kita, aduh. Di luar dugaan ini Bante, di luar dugaan, kok jadi begini, hebat sekali. Tidak ada problem.
Tetapi perubahan-perubahan yang di luar dugaan ke bawah, ya, lebih jelek, lebih tidak menyenangkan, kehancuran, itu yang membawa penderitaan. Kalau kita tidak mengerti sifat perubahan. Itu kan yang menjadi persoalan. Karena itu yang menjadi persoalan, itu yang harus dihadapi. Tetapi, saudaranya, sifat perubahan dari kehidupan, sifat perubahan dari segala sesuatu ini, saudara juga bisa memandang sebagai kesempatan untuk maju. Kalau saudara tidak mau melihat perubahan, takut melihat perubahan, saudara akan takut maju. Dan saudara akan sulit untuk maju. Kemapanan. Ya. Tidak mempunyai pikiran bagaimana bisa maju. Tetapi di lain pihaknya, di satu sisi, di sisi yang lain, karena mengerti perubahan, kalau begitu saya bisa maju kan, bisa mencapai yang lebih baik, lebih besar, lebih besar. Iya, betul. Kita tidak puas dengan wihara yang seperti ini saja, sekian ini, ya, di pengkolan, di dalam. Apalagi kalau naik pesawat sulit dicari dari atas, ya, ketutup, kesilep yang lain-lain. Tapi dengan adanya perubahan kita bisa membuat diri maju. Meskipun di satu sisi perubahan itu membawa perubahan yang merugikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan mengerti ketidakkekalan sesungguhnya akan timbul satu kekuatan yang akan memberikan harapan yang amat besar bagi kita. Cara menghadapi problem, menghadapi persoalan dengan orang lain, dengan teman, dengan kolega, itu juga tidak kekal. Saudara menghadapi keadaan yang sulit, keadaan yang serba tidak menentu, itu juga tidak kekal. Saudara harus menggunakan kemampuan saudara, daya pikir saudara, usaha saudara untuk mengatasi itu. Tetapi kenyataan yang ada harus diterima dulu. Mobil penyok yang harus diterima dulu. Sebab kalau tidak mau menerima, itu akan jadi ganjelan. Lihat jengkel, lihat adiknya marah. Terus begitu. Begitu diterima, damai. Damai di hati bagi mereka yang mempunyai pengertian dhamma. Meskipun nanti diperbaiki, jelas diperbaiki. Tetapi sebelum diperbaiki, itu harus diterima dulu. Kalau tidak diterima mobilnya penyok, akan menjadi penyakit mental. Pasti itu. Menurut psikologi, kecewa, menangis, sedih, itu semua sakit jiwa. Wah, kalau gitu saya sedih, saya kecewa, saya jengkel, itu sudah sakit jiwa kan? Ya, sudah sakit jiwa, betul. Tapi kalau bisa sembuh ya baik. Kalau tidak bisa sembuh, wah, bisa jadi kelainan jiwa nanti. Memang nggak bisa sembuh, bisa jadi kelainan jiwa, berlarut-larut. Pilek nggak bisa sembuh-sembuh berbulan-bulan, bertahun-tahun. Wah, ini dan yang nggak beres ini. Kelainan, tidak normal. Tapi kalau pilek sembuh, batuk sembuh, pusing sembuh, normal itu. Sedih sembuh, kecewa sembuh, jengkel sembuh. Sembuhnya bagaimana? Sembuhnya karena apa? Karena sudah bisa melihat perubahan sebagai perubahan. Sembuh. Tetapi selama tidak mau melihat perubahan sebagai perubahan, dia tetap sakit. Sungguhnya mengerti kehidupan ini, segala sesuatu ini anicca. Itu cukup, saudara. Cukup. Itulah dhamma, cukup. Tidak perlu mengerti yang lain-lain. Memang satu kalimat yang singkat, satu penjelasan yang sederhana. Tapi tidak sederhana kita menghadapi. Bisakah kita menerima ketidakkekalan? Bisa mungkin, memang yaitu kenyataan kok. Gampang amat.
Ya bisa karena kita punya nalar, punya intelektual. Di dalam kenyataan amat sulit. Nah sekarang yang menjadi persoalan saudara, mengapa sulit menerima perubahan? Mengapa saudara bisa menerima dengan mudah teman saudara yang meninggal, atau temannya teman saudara yang meninggal? Ya saudara tidak kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah bergaul, tidak pernah menerima kebaikannya, tidak pernah dicintai. Tidak ada kemelekatan, tidak ada kerinduan. Tidak ada kerinduan, tidak ada kemelekatan, siap menerima perubahan. Tetapi begitu ada kerinduan, begitu ada kemelekatan, perubahan yang menjadi kenyataan juga tidak bisa diterima. Ya jadi tolol, bodoh, moha itu bodoh. Jangan harap mereka yang sudah selesai pendidikan, sudah sarjana, S1, S2, ya intelektualnya tinggi sekali bisa menerima perubahan sebagai perubahan. Oleh karena itu pengertian kebodohan di dalam agama Buddha bukan kebodohan intelektual. Secara intelektual kita bisa menerima perubahan, tetapi di dalam kenyataan intelektual kita juga akhirnya menjadi tidak berdaya apa-apa. Karena upadana, attachment, kemelekatan. Mengapa kalau ibunya teman kita meninggal kita ya hanya ya bela sungkawa. Tapi kalau ibu kita meninggal kita sulit menerima. Bukankah perubahan itu satu yang tidak bisa dihindari? Ya, sulit memang. Karena saudara melekat. Kita semua melekat pada ibu kita. Yang mencintai, memberikan makan, melahirkan. Kalau kita ada persoalan kita tulis surat yang mencurahkan kecintaan, ada kerinduan. Saya cinta pada ibu saya karena kerinduan. Cinta yang didorong oleh kerinduan. Kalau yang saya rindu itu terjadi perubahan, sulit saya menerima sebagai perubahan. Maka perubahan menjadikan duka wedana, penderitaan. Di mana tidak ada kerinduan, tidak ada kekecewaan. Karena itu waktu di Jakarta kemarin ada seminar tentang seks, cinta, dan kasih. Saya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan topik membicarakan cinta. Ada satu lagi psikiater, Dr. Hartati tentang kasih. Satu lagi Dr. Naik Tobing tentang seks. Ya menurut Dhamma, cinta yang sejati itu cinta yang tidak didorong oleh kerinduan. Tapi selama cinta itu ada kerinduan, pasti ada kekecewaan. Pasti. Nah gimana Bante? Ya kamu suka tidak suka itulah kenyataan. Cinta ibu, ibu cinta anak, cinta famili, cinta saudara, cinta pasangan, cinta istri, cinta suami. Di mana ada kerinduan, ada kekecewaan. Makin rindu, makin kecewa. Nah, cinta kan macam-macam kan ya. Ada cinta merpati. Ada cinta, kalau di Jawa Tengah ini ada mimilan mintuno. Itu seperti ikan pari itu. Yang kemana-mana selalu begitu. Berduaan. Sampai kalau ada orang mau membeli untuk makan, kalau itu tidak berduaan, tidak mau beli. Racun katanya. Jadi cinta itu dianggap tidak beracun. Tapi ada cinta belalang. Kalau sudah main cinta, betinanya makan yang jantan. Ada cinta monyet. Ada cinta buta. Cinta kilat. Cinta sejati. Menurut Dhamma, saudara, cinta sejati. Kalau begitu, cinta sejati itu tidak ada. Cinta sejati itu saya yakin cinta yang tidak membuat kesedihan. Nah namanya cinta. Nanti yang dicintai berubah. Aduh Bante, rasanya Bante tidak sanggup lagi Bante saya hidup. Rasanya sudahlah saya mati saja. Seperti diiris-iris sembilu rasanya. Pahit sekali. Waduh. Kok cinta sejati membuat kecewa? Yang membuat kecewa itu pasti bukan cinta sejati.
cinta kerinduan. Cinta sejati saya yakin pasti tidak membuat kecewa. Yang namanya sejati. Jadi cinta sejati menurut Dhamma, cinta yang melek, tidak buta. Boleh kita mencintai, saudara boleh mencinta. Tapi supaya menjadi sejati, tidak membuat kecewa, cintalah, bercinta-cintaan yang melek. Bagaimana cinta yang melek itu? Siap menerima perubahan. Kalau pacarnya tanya, kamu itu sebetulnya cinta dengan saya enggak? Cinta, betul. Tapi besok kalau kamu mati, aku tidak belum. Loh, itu cinta sejati. Nah, kalau mati gelo kan nanti jadi kekecewaan, duka wedana. Cinta sejati kok bikin kecewa, berbulan-bulan, bertahun-tahun, keingetan suaminya, keingetan istrinya. Ya sudah mati ya nggak usah gelo. Mau ikut? Mau ikut? Gelo-gelo pandai, aduh rasanya gimana? Mau ikut? Oh ya mau ikut ya tidak. Seperti ada orang kecurian. 200.000, 300.000 sulit dia menerima. Sudah hilang mau apa? Nah, bagaimana untuk menasihati dia bahwa kehilangan itu wajar? Sulit. Nah, sekarang cari akal, cari cara. Begini saja, cobalah pikir. Kamu pilih mana? 300.000 dicuri atau 300.000 kamu bayarkan ke rumah sakit? Pilih mana? Perut dibuka, sudah dibuka, bayar. Pilih mana? 1 juta. Daripada 1 juta dihapusi orang, diambil orang. Ayo pilih dihapusi orang saja, nanti pilih ditipu orang daripada 1 juta bayar rumah sakit perut dibuka. Bisa terima. Oh iya. Jadi manusia itu untuk menjelaskan Dhamma itu harus ditipu begitu. Baru bisa terima dia. Kalau dijelaskan terang-terangan begini, amat sulit. Nanti kalau pacarnya lari, aduh nanti saya ini pacaran sudah lama, saling mencintai. Ya sudahlah. Dia bukan boneka yang bisa digendong-gendong kemana-mana. Dia lari biar. Dunia ini tidak abadi. Sulit, pandai sulit. Wah ini sudah upadana ini. Gimana ini cara membujuk? Cari akal. Sudahlah dia biar pergi. Ada baiknya. Gimana pandai? Nanti kalau jadi dengan kamu, sekarang kelihatan baik. Saya punya pengalaman banyak. Sudah berkeluarga, punya anak. Berani dengan orang tua, berani dengan suami pukuli istrinya. Sudahlah, anggap saja. Sudahlah, baik. Pergi dari saya. Nanti mungkin kalau jadi dengan saya, dia jadi jahat mungkin. Sudahlah. Biar dia pergi dengan orang lain. Pilih mana? Sekarang jadi, besok dia jahat. Atau sekarang tidak jadi. Cari yang lain. Iya, ya sudahlah. Nanti ya biar pergi. Jadi dengan saya mungkin jahat dia. Nanti kalau jadi pergilah, kalau balik lagi lalu jadi menikah bagaimana? Oh ya tidak jadi jahat. Oh kalau memang sekarang kok datang lagi pada saya, ya memang ini baik. Begitu saja. Kalau memang tidak jadi dengan saya menikah dengan orang lain, oh kalau jadi dengan saya nanti tidak cocok. Bisa perang terus nanti. Bisa jadi jahat ya, lebih baik tidak jadi saja. Itu cara-cara untuk menipu untuk bisa mengerti perubahan. Karena memang perubahan itu sesuatu yang simpel, sesuatu yang nalar, sesuatu yang gampang diterima intelektual. Yang tidak memerlukan penjelasan yang rumit-rumit, tetapi amat sulit untuk diterima. Karena kita melekat. Melekat pada nasi goreng. Melekat pada ibu, melekat pada mobil, melekat. Ya kalau saya minum teh di sini, hampir pahit ini. Meskipun saya tidak dilahirkan di daerah Jogja, Solo, Muntilan. Tapi sudah lama tinggal di sini 20 tahun lebih. Suatu ketika mungkin saya pergi ke Bali atau ke Jakarta, diberi teh yang jernih. Atau ke restoran, soto 1, teh manis 1. Sebelum tehnya keluar, saya sudah membuat teh sendiri. Keras, panas, manis. Keluar bening. Ini teh atau cucian gelas? Jangan-jangan ini cucian gelas ini dikasih saya. Cucian gelas kok hangat? Kecewa.
Perubahan sulit diterima. Masuk akal, tapi sulit diterima. Maka perubahan menjadi dukkha wedana. Nah, kalau saya bisa menerima, bagaimana Bante? Apa masih ada duka? Ya, masih ada duka. Duka sebagai perubahan. Para arahat tetap terkena duka, tapi bukan duka wedana. Tidak ada lagi duka wedana. Tetapi tetap terkena sifat, karena ini sifat. Penghapus ini pun terkena duka. Anicca selalu, ini tidak punya kekekalan. Itu tidak, nicca itu kekal, tidak kekal. Karena ini tidak kekal, maka duka. Tapi bukan duka wedana, sangkara duka. Duka sebagai perubahan. Manusia yang punya wedana, kalau tidak bisa menerima perubahan sebagai perubahan, perubahan penghapus ini menyebabkan duka wedana di sini, di pikiran saya. Bisa menangkap saudara ya? Sekarang yang menjadi persoalan, mengapa sulit menerima perubahan? Karena upadana. Kita punya kemelekatan banyak sekali, melekat pada makanan, pada bau-bauan tertentu. Kalau membau ini, aduh seneng. Kalau membau ini, apa ini? Melekat pada apa yang kita lihat, melekat pada apa yang kita dengar, melekat pada ide-ide. Amat banyak upadana kita. Karena itu sesungguhnya persoalan umat Buddha, persoalan manusia adalah bagaimana mengurangi upadana. Para biku ini apa yang menjadi tujuannya? Mengurangi upadana dan tidak membuat upadana baru. Tinggal di gubuk, oke, tidak mengeluh. Tinggal di gubuk pikirannya di gedung, ya siksaan terus. Nah, tidak mau menerima kenyataan. Tinggal di gedung, oke. Makanan sedikit, oke. Makanan banyak, iya. Ya tidak makan banyak. Iya. Pakaian begini sederhana, silahkan. Dingin silahkan, panas silahkan. Berusaha untuk mengurangi kemelekatan. Bagaimana orang berkeluarga, berumah tangga, bersaing di masyarakat, siapa tidak cepat tidak dapat. Bagaimana kita bisa mengurangi kemelekatan? Bisa. Kalau saudara mau menambah pengertian, membuat persiapan mental, setiap saat siap menerima perubahan. Kalau saudara tidak mau menerima perubahan, saudara juga tidak bisa maju kok. Saudara takut melihat perubahan, usaha saudara, hidup saudara tidak bisa maju. Karena maju itu juga perubahan. Bukan hanya mundur perubahan, maju juga perubahan. Kalau saudara tidak mau, tidak apa-apa. Ya risiko tanggung sendiri. Kalau terjadi perubahan, saudara akan kecewa. Itu akan mempengaruhi hidup saudara nanti. Malas bekerja, malas berjuang, malas bergaul, malas ketemu orang segala macam. Karena tidak mau menerima perubahan. Mengapa? Melekat. Yang paling dicintai, yang paling dirindui itu berubah. Melekat. Tidak bisa menerima perubahan. Nah, timbullah kekecewaan. Jadi saya hanya ingin menyodorkan kepada saudara, apapun alasan saudara, saudara sibuk, saudara masih muda kah, saudara sudah tua kah, saudara masih belum berkeluarga kah, terserah. Pokoknya kalau saudara melekat, saudara menderita. Itu persoalannya. Terserah saudara mau apa. Tidak bisa dipungkiri itu. Maka kemelekatan ini menjadi ganjelan. Sulit melihat perubahan. Maka sekarang tantangan kita adalah bagaimana mengurangi kemelekatan. Ya latihan. Meskipun tidak menjadi biku, meninggalkan kemelekatan total. Habis-habisan kita meninggalkan kemelekatan. Ingin dipuji, itu juga kemelekatan. Tinggalkan habis-habisan. Ingin terkenal, kemelekatan. Ingin pakai pakaian gonta-ganti juga kemelekatan. Bukan kebebasan itu, kemelekatan. Kemelekatan pada kenikmatan. Nah, bagaimana sebagai orang berumah tangga, sebagai orang bermasyarakat untuk mengurangi kemelekatan? Ya, belajar melepas dana, lalu sila, moral, bawana, meditasi.
Jadi berdana, beramal, berbuat baik, menyokong. Meskipun kita perlu diada-adakan, diberikan, direlakan. Itu untuk mengurangi upadana. Supaya kita bisa menerima perubahan. Tidak tersiksa melihat perubahan. Mempunyai sila. Pancasila cukup. 8 sila kadang-kadang kalau saudara mampu. Itu juga mengurangi kemelekatan. Termasuk meditasi. Tidak ada ajaran Sang Buddha yang tidak bertujuan mengurangi kemelekatan. Semua ajaran Sang Buddha bertujuan mengurangi kemelekatan. Karena itu yang paling jahat itu. Kemelekatan itu. Bisa membius kita. Semua yang tidak, yang benar-benar, yang betul-betul, yang kenyataan menjadi lenyap semua. Kalau kemelekatan itu muncul. Bahkan mungkin kita bisa rela berbuat jahat, rela melakukan segala sesuatu, tidak tahu malu karena kemelekatan. Kandil, lengket. Kecanduan, ketagihan, kerinduan itu kemelekatan semua. Upadana. Ya, itulah agama Buddha. Saudara mau namakan apa, silahkan. Kita menamakan Dhamma atau Dharma. Karena Dhamma ini ditemukan oleh Sang Buddha untuk penghormatan kepada beliau dinamakan Buddha Dhamma. Ditamakan Dhamma saja juga boleh, tidak usah Buddha Dhamma. Tidak dinamakan apa-apa juga boleh, saudara mau namakan apa silahkan. Saudara, saya harus menyinggung yang terakhir. Yang ketiga, anatta. An itu sama dengan a, ata itu inti. Tanpa inti, tanpa aku. Anatta adalah tanpa inti, tanpa aku. Mengapa Bante tidak ada inti? Semua berubah kok. Masa mungkin ada inti? Apa yang namanya roh, jiwa, inti. Semua berubah kok ada inti. Kalau ada inti itu jelas ada sesuatu yang tidak berubah. Kita mengatakan anicca. Alam semesta dengan segala isinya itu tidak ada yang tidak berubah. Substansi yang tinggal tetap terpisah dari kita. Sesuatu yang tidak berubah itu tidak ada. Anicca, tidak kekal kok ada yang tidak berubah. Bante, di Klaten ada yang tanya, tapi kan ada sel itu kan punya inti sel. Apakah inti sel tidak berubah? Sel ya bisa mati kan? Mengapa dikatakan inti? Untuk membedakan dari sekelilingnya saja. Ada cairan, ada plasma. Ya. Ini intinya. Tapi sel itu juga bisa mati, bisa kering, bisa mati. Ya kalau inti bisa mati ya namanya tidak kekal. Lenyap. Berubah. Lenyap itu tidak mungkin ya, tidak ada. Berubah. Selnya mati. Muncul sel yang baru. Sel yang mati bagaimana? Kemana? Dia berubah. Inti. Sami mawon dengan yang lain, sama saja. Jadi anatta itu pun juga konsekuensi dari anicca. Karena semuanya tidak kekal, maka tidak ada yang kekal. Tidak ada bagian yang tetap kekal. Ya memang tidak kekal, ya tidak kekal. Saudara, dengan mengikuti uraian saya ini, saudara akan bisa mengerti arti Anatta Lakkhana Sutta dengan amat jelas. Anatta Lakkhana Sutta ini adalah khotbah Sang Buddha yang kedua. Sebelum Sang Buddha khotbah ribuan kali, ini khotbah yang kedua. Hari kelima sesudah Asada. Dhammacakka itu khotbah pertama, Anatta Lakkhana ini khotbah kedua. Dan yang dihadapi Sang Buddha ini hanya 5 orang, tidak ribuan orang. Menghadapi ribuan orang itu intelektualnya tidak sama. Nanti ada yang dengar, ada yang ngerti, ada yang setengah ngerti, ada yang ngantuk, ada yang tidur. Nah ini hanya 5 orang. Dan ini intelektual cukup. Sebelum ketemu Sang Buddha, pengetahuan tentang Weda dan sebagainya cukup. Meditasinya cukup. Maka cara Sang Buddha berkhotbah tidak menjejeli mereka. Tapi mengajak mereka untuk mengerti. Kalau mereka mengerti, yang membuat mengerti siapa? Dia sendiri, bukan Sang Buddha sesungguhnya. Sang Buddha bertanya, oh para biku, badan jasmani bukan aku. Ini pernyataan Sang Buddha. Bagaimana Sang Buddha menjelaskan pernyataan beliau? Beliau mengatakan, jika badan jasmani ini aku, ya, aku artinya ya diriku, milikku, maka badan jasmani ini tidak menimbulkan penderitaan. Kalau badan jasmani saudara itu aku, tidak mungkin menimbulkan penderitaan. Nah, mesti nurut kok.
Karena bukan aku ya timbul penderitaan. Nggak mau mules, mules. Nggak mau pusing, pusing. Mau pergi, tiba-tiba mencret. Ya. Bukan aku kok. Ya. Jika badan jasmani ini aku, maka badan jasmani ini tidak menimbulkan penderitaan. Seandainya badan jasmani ini aku, orang yang memiliki badan jasmani akan berpikir demikian. Biarlah badan jasmaniku seperti ini, biarlah badan jasmaniku tidak seperti ini. Kalau memang badan jasmaninya itu aku, dia bisa mengatur. Aku mau begini, aku mau begini, aku mau tidur, aku mau sehat sekarang, aku jangan sakit sekarang, bisa. Kemudian menjelaskan, melanjutkan. Tetapi oleh karena badan jasmani ini bukan aku, maka badan jasmani ini menimbulkan penderitaan. Tidak seorang pun dapat memiliki badan jasmani. Tidak seorang pun bisa memerintah jasmaninya atau berpikir, biar badan jasmaniku seperti ini. Biarlah badan jasmaniku tidak seperti ini. Tidak bisa. Itulah bukti bahwa badan jasmani ini bukan aku. Demikian juga perasaan. Demikian juga persepsi. Ingatan atau pencerapan. Demikian juga pikiran. Demikian juga kesadaran. Jelas sekali pikiran itu bukan aku. Jelas sekali perasaan itu bukan aku. Kalau orang tuanya meninggal ya sedih kok. Tidak mau sedih disuruh senang ya sedih, tetap sedih. Bagaimana supaya tidak sedih? Ya, harus mengerti perubahan sebagai kenyataan. Nanti akan seimbang, sedihnya kurang. Tidak bisa tidur, disuruh tidur tidak bisa kok. Aneh kan ya? Tidurlah kamu, diriku sayang, bukan anakku sayang. Tidak mau. Tidak mau. Makin kepingin, makin tidak mau. Makin sulit, makin jengkel. Itu kan pikiran bukan aku. Kalau memang pikiran ini adalah aku, milikku. Pikiran, nurut, tidur. Seperti kita bikin bolu kukus saja. Jiladren bolu. Begini, begini, begitu. Bunder, persegi, nurut. Pikiran bukan aku ternyata. Bukan milikku. Kita tidak bisa mengatur. Saudara, bagaimanakah pendapatmu? Apakah badan jasmani ini kekal, nica, atau tidak kekal? Yang Buddha tidak mengatakan badan jasmani ini tidak kekal. Untuk menjelaskan pernyataan beliau yang di depan, bahwa badan jasmani, perasaan, pikiran bukan aku, Sang Buddha lalu sekarang turun kepada anicca. Sang Buddha pertama kali bicara tentang anatta. Badan jasmani bukan aku, pikiran bukan aku, perasaan bukan aku. Statement. Ya, pernyataan. Sekarang bagaimana untuk menjelaskan statement itu? Untuk menjelaskan pernyataan itu, sekarang Sang Buddha turun kepada anicca. Dengan bertanya, oh para biku, bagaimana pendapatmu? Apakah badan jasmani ini kekal atau tidak kekal? Tidak kekal, Bante. Oh para biku, bagaimana pendapatmu? Apakah perasaan ini kekal atau tidak kekal? Tidak kekal, Bante. Dan seterusnya. Apakah kesadaran ini, indria ini kekal atau tidak kekal? Tidak kekal, Bante. Lalu Sang Buddha melanjutkan. Apakah yang kekal itu menyenangkan atau menyedihkan? Duka di sini duka wedana. Para biku mengatakan menyedihkan, Bante. Penderitaan, Bante. Sang Buddha tanya, yang tidak kekal itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan, Bante. Di sini dengan catatan mereka yang belum mengerti Dhamma, mereka yang masih dalam ketidakkekalan membuat ketidaksenangan. Kemudian melanjutkan, sekarang apa yang tidak menyenangkan dan tunduk pada perubahan, apakah patut dipandang demikian? Ini milikku, ini aku, ini diriku. Para biku menjawab, tidak, Bante. Jadi apa yang tidak kekal, apa yang tidak menyenangkan, apa yang tunduk pada perubahan, apakah bisa dikatakan ini diriku, ini milikku, ini aku? Tidak bisa. Itulah hakikat daripada anatta lakkhana. Sebagai contoh, saya punya barang antik. Ini milikku. Aku senang ini. Ada 3 kemungkinan. Pertama, saya masih senang. Senangnya senang.
Tiba-tiba jatuh, pecah, rusak. Duka. Duka wedana. Tidak bisa menerima perubahan, timbullah penderitaan. Kemungkinan kedua, bendanya ini awet, tidak rusak. Senang kita yang luntur. Waktu pertama kali saya mendapatkan benda ini, ini bisa melihat macam-macam. Ini TV sekecil ini, wah senang sekali. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, biasa sudah. Hampir tiap hari lihat, tiap hari ketemu. Senangnya yang luntur, kalau barangnya awet. Kadang-kadang senangnya masih awet, barangnya pecah, rusak, duka wedana. Sekarang barangnya awet, senangnya yang luntur, lama-lama bosen, lama-lama tidak senang. Tidak senang itulah duka wedana. Ada 2 kemungkinan kan, senangnya yang luntur atau barangnya yang rusak. Barangnya yang rusak atau senangnya yang luntur. Masih ada kemungkinan ketiga. Kalau barangnya awet, senangnya awet, gimana Bante? Saya bisa mempertahankan senang terus. Ada kemungkinan yang ketiga. Yang kitanya mati, saudara. Barangnya awet, senangnya awet. Pangkatnya belum turun, kita masih senang punya pangkat, mati. Yang mengalami perubahan itu tidak hanya satu. Bukan hanya bendanya yang berubah, bukan hanya perasaannya yang berubah, bukan hanya kitanya yang mati. Ketiga-tiganya berubah. Bendanya ya berubah, perasaannya ya berubah, kitanya ya mati. Jadi mana yang dikatakan milikku itu yang mana? Yang mengaku-ngaku menjadi pemilik juga tidak kekal. Yang merasa barang yang dimiliki juga tidak kekal. Kedua-duanya tidak kekal. Tapi kan boleh berarti kita mengatakan ini jamku, ini sapu tanganku, boleh. Saya kalau ditanya ini sapu tangan siapa? Berarti sapu tangan saya. Itu hanya untuk supaya tidak keliru. Ini Edi, ini Panyawaru, supaya tidak keliru. Lah kalau udah diberi nama nanti gimana? Siapa itu yang gendut loh? Yang gendut banyak ya. Itu yang gundul loh, yang gundul banyak. Ya, kan itu diberi nama tidak keliru. Ini rumahku, ini rumahmu, itu rumahmu, ini rumahku. Itu untuk komunikasi saja supaya tidak keliru. Tetapi kita mengerti bahwa yang menjadi pemilik yang sesungguhnya itu tidak ada. Seperti ini rumah, jelas. Orang waras mengatakan ini rumah, kok ini bukan bolu, bukan jadah, bukan wajik, bukan kerupuk. Ini rumah, bukan lapangan sepak bola, rumah. Tapi mana Pak yang rumah itu? Itu hanya konsep. Ini apa? Rumah ibadah. Kalau nanti pindah, kita bisa bikin wihara yang besar. Ini digunakan untuk restoran. Sudah bukan rumah ibadah lagi, rumah makan. Rumahnya ya ini juga. Karpetnya ya ini juga. Namanya sudah berbeda. Itu kan hanya konsep. Gedung megah berdiri. Indah. Orang mengatakan itu gedung. Bukan gua. Bukan stadion. Bukan pakaian. Bukan makanan. Sekarang tidak diambil, tidak dikurangi. Tetap itu. Persis. Tapi digoyang-goyang aja. Gempa. Runtuh. Orang lihat lagi tidak akan bilang gedung lagi. Tidak akan. Kalau orang masih bilang gedung-gedung, oh ini sudah sinting ini. Orang katakan apa? Tumpuan. Reruntuhan. Hilang. Gedung rumah itu hanya konsep saja. Tidak ada yang sesungguhnya. Dan orang sering maki-maki, perang, ngotot, teman-teman karena mempertahankan konsep. Nah, rumah sesungguhnya tidak ada. Ini hanya kumpulan-kumpulan. Coba rumahnya kemudian dirubuhkan, tumpuk jadi satu. Satu pun tidak ada yang diambil. Ini orang katakan gelas. Nah, sekarang kita gecek sampai lembut. Sedikit pun jangan diambil, tetap di sini. Gelas? Ya tidak, beling. Gelasnya sudah hilang. Tapi ya barangnya ya itu saja. Kita tidak ambil, tidak tambah kok. Itu kan hanya konsep. Itu yang sering membuat kita lupa daratan. Perang. Mati-matian. Kadang-kadang saling mempertaruhkan hidup.
Oleh karena itu saudara, apa yang disebut anatta ini, ya memang tidak ada inti. Aku itu hanya konsep. Seperti rumah hanya konsep. Komponen rumah ini ya atapnya, ya dindingnya, ya lantainya. Berubah setiap saat. Komponen kita ini, faktor kita ini, yang namanya rupa, jasmani, yang namanya perasaan, pikiran, ingatan, kesadaran, juga berubah. Setiap saat. Tidak ada substansi yang kekal, terpisah, dan abadi. Tidak ada. Itu adalah sifat yang ketiga. Bukan hanya sifat makhluk, tapi sifat segala sesuatu, termasuk benda-benda ini. Inilah tilakana tiga sifat yang universal dari segala sesuatu tanpa kecuali. Semuanya tidak kekal. Alam semesta dengan segala isinya, kecuali asangkata dhamma Tuhan. Semuanya terkena perubahan. Yang punya perasaan bisa timbul duka wedana, kecuali Tuhan sebagai asangkata dhamma. Semuanya tanpa inti, tanpa kecuali. Karena Tuhan pun bukan substansi. Bukan sesuatu, tetapi abadi. Kita tidak bisa membayangkan itu lokutara, beyond the world. Karena yang substansi itu pasti tidak kekal. Dan yang tidak kekal tidak substansi. Namanya saja tidak kekal. Tidak abadi. Ya, saya tidak perlu memperpanjang ungkapan-ungkapan filosofis ini supaya yang praktikal tidak menjadi dilupakan. Apakah yang ingin saya sampaikan? Berusahalah untuk mengerti sifat segala sesuatu sebagaimana adanya. Supaya saudara tidak dicengkeram oleh kemerkatan. Boleh maju, boleh berjuang, boleh bangkit, apapun berprestasi, tapi siap menghadapi perubahan. Ingin bahagia, Bante ingin hidup bahagia, hidup tentram. Itu kan supaya tidak duka wedana tidak datang. Bang. Tidak datang duka wedana, tidak datang perasaan duka. Itulah hidup bahagia, hidup tentram, hidup tenang. Itu sesungguhnya. Begitu perasaan duka muncul, ya tidak ada kebahagiaan lagi. Lenyap kebahagiaan, lenyap ketentraman. Sekarang bagaimana Bante supaya hidup tenang, hidup tentram, hidup bahagia? Supaya perasaan yang menyedihkan, perasaan duka tidak muncul. Bagaimana? Ya, harus mengerti perubahan sebagai perubahan. Jangan dibodohi oleh kemelekatan. Berhati-hati di dalam menikmati segala sesuatu. Jangan sampai melekat. Andai kata tidak bisa menghindari kemelekatan, harus diimbangi dengan pengertian yang benar. Bahwa segala sesuatu perubahan. Sehingga perubahan tidak menjadi duka wedana yang merusak kebahagiaan kita. Perubahan apapun terjadi setiap saat, siap. Saya akan menerima sebagai perubahan. Sehingga tidak ada duka wedana. Sebaliknya, tidak siap menghadapi perubahan, setiap saat akan timbul duka wedana. Darah saya kira cukup. Sekian. Ini Bante, saya mendengar ya ceramahnya ini juga cukup menarik bagi saya sebagai orang awam dalam masalah, terutama dari pengertian tentang masalah Buddhis. Iya. Jadi Bante, kalau saya melihat dari 3 konsep yang dibicarakan, rasanya semua itu adalah ideal. Iya. Hanya yang bisa dicapai secara ide. Nah, kalau kita melihat, kalau saya pernah membaca buku psikologi, aspek manusia itu juga dipengaruhi oleh suatu keinginan. Keinginan itu, kalau saya melihat di semua ini, adanya keinginan itu yang mempengaruhi adanya sifat-sifat yang dikatakan akhirnya manusia itu serakah, ingin memiliki ini, itu, dan segala macamnya. Dalam hal ini, saya merasakan kalau seperti konsep kemelekatan itu, apakah bisa kita dengan suatu pengertian yang baik, bisa langsung kita hilangkan. Seperti ada suatu persoalan, kalau seseorang mengalami suatu persoalan,
dia harus diadakan suatu terapi, istilahnya psikologi terapi. Jadi mungkin tidak bisa kita pendekatan secara sosial, cultural, saya rasa itu tidak mungkin bisa dilaksanakan. Dan kita sering melihat dalam unsur agama selalu memakai sosial psikologi terapi dalam masalah ini. Saya berpendapat mustahil seseorang bisa langsung mengatakan bahwa saya sudah mengerti tentang masalah anicca, dukkha, anatta, bisa langsung saya terima, wah ini ada suatu perubahan yang sifatnya adalah biasa. Itu sebenarnya saya Bante. Terima kasih. Pertanyaan yang cukup baik, saudara. Ya memang ini adalah persoalan yang tidak pilih-pilih, ya, tidak pandang bulu. Kalau saya ditanya, apakah para biku juga bisa menerima perubahan? Dengan terus terang saya akan menjawab, ya kadang-kadang bisa, kadang-kadang boten saged, tidak bisa. Mengapa bisa? Bisanya itu kalau kemelekatannya kurang, atau kebetulan pikirannya siap. Meskipun gejolak pertama tidak bisa menerima kecewa itu pasti muncul. Tapi sampai seberapa jauh kekecewaan itu muncul. Saya sering menghadapi orang-orang yang suaminya meninggal. Sampai hampir 2 tahun. Begitu cerita pada saya selalu meneteskan air mata. Bante, sedih saya, pedih saya. Tapi tidak semua orang seperti dia. Ada yang bisa menerima dengan cepat. Dia sedih sebagaimana wajarnya orang. Kita memberikan penjelasan, kita memberikan contoh-contoh, kita memberikan fakta kehidupan ini. Persis seperti kisah Gotami. Dia sulit menerima anaknya meninggal. Seorang janda, anaknya laki-laki, satu-satunya, umur 7 tahun, 8 tahun. Dipatok ular berbisa, ular hijau itu, mati. Dia tidak bisa menerima itu sebagai kematian. Kita mungkin bisa mengejek di hati kita. Oh, anak sudah mati kok nggak bisa menerima itu, doa amat. Kalau yang punya anak, iya kamu bukan yang tidak punya anak, ya bisa ngecibris. Ya. Coba kalau kamu yang punya anak. Sulit itu menerima kenyataan sudah mati, meskipun kenyataannya itu sudah mati. Kita yang tidak punya anak bisa mengatakan kok sulit ya. Tapi yang punya anak sendiri memang sulit. Dia datang kepada Sang Buddha. Dia sudah kemana-mana, ya ditertawai. Siapa yang bisa menghidupkan? Anak sudah mati. Dia datang pada Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, ya saya bisa menghidupkan. Tapi yang dihidupkan Sang Buddha itu bukan anaknya yang sudah mati. Pikiran kisah Gotami yang hampir mati. Mati karena tidak mau melihat perubahan bahwa kematian sebagai kenyataan. Tapi Sang Buddha juga cari akal. Nah dikhotbahi seperti ini ya malah pusing. Apalagi dia sedang gelap, anaknya meninggal. Dicari akal, ditipu. Ditipu dalam tanda petik ya, bukan menipu dalam arti menipu yang kita mengerti. Carilah biji sawi seakan mengobati anakmu. Dari keluarga yang belum pernah kematian. Ya dia pergi. Ya, semua sudah pernah kematian. Kakeknya, neneknya, ayahnya, suaminya, adiknya. Begitu dia melihat kenyataan kematian demikian banyak sebagai satu yang tidak mustahil untuk dihindari, dia melek. Sembuh pikirannya yang mau mati itu hidup kembali. Dia melihat kematian sebagai kenyataan, sebagai fakta. Dia datang kepada Sang Buddha tidak menanyakan lagi di mana mayat anakku Bante. Tapi apa yang dia katakan pada Sang Buddha waktu pertama kali, waktu kembali setelah sehari penuh berjalan mencari biji sawi itu. Bante, saya menerima anak saya memang sudah meninggal. Tapi tidak semua orang seperti kisah Gotami. Dia sih sedih, tapi dia bisa menerima kematian sebagai kenyataan. Ya memang, kita tidak bisa menjadi arahat instan, langsung. Seperti kita nyeduh kopi, nyeduh supermi. Itu merupakan latihan. Oleh karena itu saya menawarkan kepada saudara untuk mengurangi kekecewaan itu dengan mengurangi kemelekatan. Atau mengimbangi kemelekatan dengan pengertian bahwa segala sesuatu tidak mudah. Sekarang mungkin saudara menangkap uraian ini sebagai satu pengetahuan filosofis.
Tetapi pada saat saudara menghadapi perubahan yang amat menyakitkan, baru saudara akan merasakan pengetahuan yang pernah saudara dengar. Saya beberapa kali menjumpai kasus-kasus seperti itu. Seperti orang yang kebakaran tokonya di Bandung. Dia kenal agama Buddha baru-baru. Tokonya terbakar 400 juta habis. Istrinya sulit menerima itu. Suaminya terima. Iya Bante, untung Bante saya kenal Dhamma. Tiap saat saya mendengar hidup tidak kekal, dunia tidak abadi. Kalau saya mungkin tidak di-drill, tidak dimasuki pengertian ini, wah seperti apa sekarang penasaran saya. Dia menyewa kios yang baru, mulai lagi. Tahun berikutnya terbakar lagi. Ya, dalam keadaan seperti itu, mau tidak mau pengetahuan filosofis itu digunakan. Tiba saatnya menggunakan pengetahuan filosofis itu. Meskipun kalau kita mendengarkan sekarang ya seperti kita belajar sesuatu yang ideal. Memang kita tidak bisa ideal dengan mendadak ya. Dan atau mungkin itu sulit sekali ya. Bagi yang tidak mengerti term araha dan sebagainya ya amat sulit. Baiklah, kita tidak menjadi ideal. Tapi bagaimana kita bisa mengantisipasi problem yang muncul pada diri kita sendiri? Kalau bagi Anda itu tidak merasa menjadi problem, silahkan. Semuanya itu kan tergantung dari Anda sendiri. Kalau pacarnya meninggal, pacarnya pergi dikhianati, kemudian merasa sakit sekali, menangis. Kalau itu dianggap kenikmatan, silahkan. Itu hak saudara. Saudara tidak berusaha untuk mengatasi beban mental itu, silahkan. Tapi kalau saudara ingin mengatasi beban mental itu, wawasan filosofis harus digunakan. Bahwa memang perubahan tidak bisa dihindari. Ada orang yang kelihatan sengsara, aduh kasihan ya. Dia kok bertubi-tubi terkena rintangan. Kita melihatnya begitu. Tapi dia mungkin tidak. Saya terima kok. Ya memang begitu datang berat. Tapi saya tidak mau berkepanjangan, Bante. Saya terima kok. Ya memang hidup ini perubahan. Orang lain mungkin melihat, aduh saya kok kasihan sama kamu. Oh saya gak perlu dikasihani kok, saya gak menderita. Saya lihat kamu menderita, ya itu kan kamu melihat, oh saya gak menderita kok, saya gak usah dikasihan. Dia bisa mengatakan begitu. Meskipun pada saat perubahan itu datang, timbul gejolak. Tapi sekarang berapa lama gejolak itu muncul di dalam pikirannya. Begitu dia bisa mengantisipasi, apakah oleh dirinya sendiri, apakah oleh teman, itu yang namanya kalyanamita. Kita harus punya teman yang baik, yang bisa menghibur, yang bisa menasihati kita dikala kita lagi sulit seperti itu. Ya, cepat. Itu problem mental itu selesai. Tapi kalau kita tidak bisa mengantisipasi diri kita sendiri, itu berlarut-larut. Berbulan-bulan. Dan bisa menjadi satu sikap mental yang satu perilaku yang lain nanti. Mencari kompensasi, mencari selingan, mencari hiburan dengan cara yang mungkin tidak pernah dia pikir sebelumnya. Dulu dia tidak senang snoker, sekarang kok senang snoker. Dulu dia tidak senang minum, sekarang senang minum ya karena goncangan mental. Sekarang bagaimana mengatasi itu? Ya, dia perlu teman. Selain kesibukan dia perlu teman. Teman yang bisa menjelaskan kepada dia untuk menerima kenyataan. Ya demikian juga kami para biku. Kami berusaha untuk mengurangi kemelekatan. Ya, tapi kami masih melekat. Sama seperti pertanyaan yang diberikan pada saya waktu seminar tentang seks dan cinta. Ya bagaimana kita bisa bercinta yang ideal, Bante? Iya, saya tidak meminta saudara untuk bercinta yang ideal. Hanya saya menyajikan fakta saja. Kalau saudara bercinta, di mana kerinduan semakin berat, kekecewaan akan datang. Itulah faktanya. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Ya bagaimana supaya tidak kecewa? Ya jangan terlalu melekat. Atau melekat, ya, tetapi diimbangi ya. Diterangi dengan pengertian. Ya memang pelan-pelan, maksudnya pelan-pelan.
Kalau orang yang tidak mengerti, lu juga seperti kasus di Bandung. Coba kamu ikut agama Buddha baru setahun, sudah kebakaran. Setahun lagi kebakaran 2 kali. Dulu kamu belum ikut agama Buddha, nggak begitu, nggak kena sial. Sekarang kamu pindah agama Buddha jadi sial. Orang lain melihat begitu. Tapi bagi dia, saya justru berterima kasih. Saya berkali-kali sampai bosan kadang-kadang mendengar ajaran tidak kekal. Seperti apa gunanya atau tidak kekal itu sudah jelas kok diajar-ajarkan terus. Tapi pada saat dia menghadapi perubahan yang hebat, pada saat itu dia merasakan manfaat mempelajari Dhamma, manfaat mengerti anicca. Ya, untuk sementara itulah jawaban saya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengertian. Baik, ada 2 pertanyaan lagi yang masuk. Apakah jiwa kekal? Bukankah jiwa Buddha juga kekal? Kalau jiwa tidak kekal, apakah ada yang mencipta dan memusnahkannya? Kalau ada Tuhan yang mencipta, apa perbedaan Tuhan dengan Buddha? Tuhan bukan Buddha, saudara. Dan Buddha bukan Tuhan. Buddha dilahirkan sebagai Siddhartha, mencapai penerangan sempurna, mengajar Dhamma dan meninggal. Siddhartha yang mencapai kebuddhaan itu tidak kekal. Dan yang tidak kekal itu tidak bisa disebut Tuhan. Sering orang yang tidak mengerti, agama Buddha itu Tuhannya ya patung itu kan. Oh ya bukan, patung itu patung. Buddha pun bukan kok, ini patung Buddha, bukan Buddha. Buddha sudah parinibbana, sudah meninggal. Ini patung Buddha, apalagi Tuhan. Sama sekali bukan. Jiwa sesungguhnya berasal dari bahasa Sanskerta, jiwit indriya. Kemampuan untuk hidup, bergerak, berbicara, berkarya, itu jiwit indriya. Munculnya dari mana jiwit indriya? Dari makanan, dari kehendak, dari kontak, dari karma yang lalu, dan sebagainya. Itu jiwa, tidak sama dengan roh. Jiwanya lemah, jiwanya kuat, jiwanya menggebu-gebu. Tidak ada rohnya menggebu-gebu, tidak ada. Nah, yang agama Buddha tidak bisa menerima itu roh yang kekal, yang terpisah dari kita sebagai satu substansi. Itu memang tidak ada. Bukan hanya kita, semua makhluk tidak ada itu. Termasuk Buddha. Buddha setelah meninggal, ya sudah, parinibbana. Yang eternal, yang kekal itu apa? Yang kekal bukan substansi, tapi kebuddhaan itu yang kekal. Buktinya bagaimana, Bante? Buktinya, kalau kebuddhaan itu tidak ada, orang tidak bisa menjadi Buddha. Buktinya Siddhartha bisa menjadi Buddha loh. Kalau begitu kebuddhaan itu eternal. Kalau sekarang memang tidak ada Buddha, bukan berarti kebuddhaan itu lenyap. Tidak ada yang mencapai. Kalau suatu ketika ada yang mencapai, ada yang jadi Buddha. Muncul Buddha. Tapi kalau tidak ada yang mencapai, bukan berarti kebuddhaan lenyap. Tidak ada yang mencapai. Hukum Archimedes itu eternal. Karena belum diketemukan, orang tidak tahu. Tapi itu ada. Kemudian Archimedes yang menyadari, menemukan. Nah, baru kita tahu. Dhamma itu eternal. Segala sesuatu tidak kekal. Itu tidak tergantung pada pribadi Buddha. Buddha ada, tidak ada, itu dunia ini tidak kekal. Itu sudah sejak dulu. Bukan berarti sebelum Buddha lahir, dunia ini eternal, kekal. Setelah Buddha lahir menjadi tidak kekal. Tidak. Dhamma itu eternal, Buddha itu eternal. Tapi bukan sebagai satu substansi. Bukan sebagai satu roh. Jadi jawaban saya, apakah jiwa kekal? Tidak. Bukankah jiwa Buddha juga kekal? Tidak. Yang kekal itu kebuddhaan. Ajaran Buddha bisa lenyap. Tapi isi ajaran Buddha, karena itu adalah the truth, kebenaran, itulah yang eternal. Segala sesuatu tidak kekal. Kapanpun itu akan berlaku.
Kalau jiwa tidak kekal, apakah ada yang mencipta dan yang memusnahkan? Ya tidak kekal kok. Roh itu tidak ada. Namanya tidak ada, ya tidak ada yang memusnahkan. Ada yang memusnahkan itu kan kalau ada. Ini ada lalu dimusnahkan. Dan tidak ada yang dimusnahkan apanya. Jadi pertanyaan itu menjadi tidak relevan. Tidak ada kok. Tidak ada itu artinya ya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memusnahkan. Kalau ada yang memusnahkan berarti ada. Ini tidak ada. Apanya yang mau dimusnahkan? Berarti tidak ada yang mencipta juga. Menurut agama Buddha, manusia ini adalah kumpulan komponen dari fisik dan mental, psikis dan fisis. Satu komponen tampak, jasmani ini, ada unsur padat, unsur cair, unsur gas, unsur gerak, unsur panas. Komponen yang lain, abstrak. Komponen yang lain itu psikis, kejiwaan. Berpikir, merasa, mengingat, dan sebagainya. Komponen kejiwaan dan komponen fisik inilah manusia. Tidak ada lain. Tidak ada komponen lain yang kekal, yang patut dan cocok disebut roh. Nah kalau di kepercayaan lain, yang lain kan ada. Ya kita menghargai saja kepercayaan lain. Agama Buddha tidak mengajarkan itu karena tidak sesuai dengan kenyataan. Nyatanya tidak ada. Persis seperti rumah lah. Roh itu seperti rumah. Rasanya ada, tapi tidak ada. Rumah ini ada. Yang mana? Ini hanya komponen-komponen saja yang digabung-gabung ini jadi rumah. Kereta, rasanya ada ya. Kereta itu bukan sepeda. Iya, saya tahu kereta bukan sepeda, tapi yang mana? Itu kan komponen-komponen saja yang digabung-gabung menjadi kereta. Memang sulit, saudara, ya. Memang sulit. Tapi untuk sementara itulah jawaban saya. Baik. Orang yang telah giginya rusak, diganti semuanya dengan gigi palsu. Pertanyaannya, orang yang demikian tersebut termasuk orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Kalau saya mengatakan ya, nanti dokter gigi tidak laku. Saudara, inilah cara berpikir yang separuh. Orang giginya rusak, lalu dia ganti gigi palsu atau dia periksa. Apakah tidak boleh? Siapa yang melarang? Justru dia menerima kenyataan giginya rusak, dia mau ganti gigi palsu. Dia mau periksa. Ada orang yang giginya sudah rusak, wah sakit itu. Cekot-cekot, bahkan tidak enak. Tapi tidak mau mengaku kalau ini rusak. Suruh ke dokter tidak mau. Masih baik kok. Pakai cermin. Masih baik kok. Ya memang. Keropoknya di dalam. Dokter yang tahu. Ini sakitnya tidak karu-karuan. Itu lebih-lebih lagi. Dia tidak mau menerima bahwa ini sudah tidak normal. Sudah berubah. Tidak mau terima dia. Masih baik. Jadi kalau saudara merasa sakit-sakit sedikit, tidak beres, itu harus disadari saja. Ini sudah berubah, cepat-cepat ke dokter gigi, Pak Darmanto. Itu seorang Buddhis begitu. Jangan dibiarkan. Ya bagaimana Pak? Ya diperbaiki. Nanti kan ya rusak lagi, ya memang rusak lagi. Rusak lagi gimana? Ya disadari lagi, diterima. Ya diperbaiki lagi. Hidup ini begitu kok. Seperti ada seorang yang menjaga wihara. Musim kering, daun-daun jatuh di Semarang. Pak, ini kok nggak disapu, Pak? Daun-daun banyak begini. Nah, ini disapu ya rontok lagi, Bante. Iya, memang. Ya rontok lagi ya disapu lagi, ya rontok lagi disapu lagi. Ya hidup itu begitu. Ini disapu ya rontok lagi, Bante. Wah, ini susah ini. Ini bukan ngajari ya. Nanti saudara-saudara yang bertugas di sini, Ketua Widyasena, ini kenapa nggak dibersihkan? Dibersihkan ya nanti abunya datang lagi. Nah, susah ini.
Ya memang betul, tidak bisa dibantah. Ya memang betul, dibersihkan ya nanti kotor lagi. Ya memang itu hidup. Jadi kalau kotor ya harus diakui memang kotor, bukan bersih. Ya dibersihkan lagi, nanti kotor lagi ya dibersihkan lagi. Itulah hidup. Terakhir, Bante, mula pertama kita tidak bisa menerima bahwa perubahan adalah perubahan. Ya wajar. Saya dulu waktu belum mengerti ini juga sulit kok menerima perubahan. Sekarang bagaimana? Ya kadang-kadang masih sulit. Kalau badan lemah, banyak persoalan, terlalu melekat, ya sulit. Tapi kalau sudah diingatkan, dipaksa oleh kenyataan yang tidak mau nurut saya, ya mau tidak mau harus terima. Wajar itu. Tetapi dengan adanya proses waktu, kita mendengar dhamma, maka kita pun dapat menerima hal tersebut. Perubahan adalah perubahan, ya wajar. Gak mau mendengar dhamma juga kadang-kadang bisa ngerti kok. Karena sudah terlalu bosan. Nangis, terus sedih, terus bosan. Itu juga anicca. Senang itu juga anicca. Sedih itu juga anicca, tidak kekal. Saya senang sama ini, lama-lama juga luntur senangnya. Saya sedih, biar dia aja, dinjar saja. Nanti juga dia bosan sendiri. Karena wedana anicca, ini di dalam naskah ini. Apakah perasaan itu kekal atau tidak kekal? Biku, yang Buddha tanya. Tidak kekal, Bante. Perasaan senangnya tidak kekal, perasaan tidak senangnya tidak kekal. Hanya kan kita ini rugi sendiri kalau disadarkan oleh waktu. Lama itu. Bosannya kapan? Mengapa kita tidak cukup bijaksana untuk mengerti perubahan sebagai perubahan? Pertanyaan, bagaimana kalau suatu waktu kita tidak bisa lagi menerima bahwa perubahan adalah perubahan? Salahnya sendiri. Misalnya, yang lalu timbul kembali disebabkan faktor lingkungan, faktor teman. Apa yang harus atau dapat kita lakukan berkenaan dengan hal itu? Yang lalu datang lagi. Datang lagi, tidak akan persis, saudara. Kalau itu hanya ingatan, bukan kenyataan. Yang lalu itu kan hanya ingatan. Peristiwanya kan sudah lewat. Ingat pacar yang lalu, ingat teman yang lalu. Itu kan hanya ingatan. Kalau saudara sibuk, kalau saudara mengingat yang lainnya tidak keingat. Kalau kebetulan ingatan muncul, ya keingat. Salahnya sendiri. Ada peribahasa, keledai saja tidak akan jatuh 2 kali. Kok manusia jatuh 2 kali? Kalau dulu pernah dikhianati pacarnya, ya sekarang hati-hati. Hati-hati supaya memilihnya tidak salah. Kalau memang memilih sudah betul, lalu dikhianati lagi, bagaimana Bante? Ya jangan mengulang bodoh seperti yang lalu. Sekarang ya berpikir saja ya, dunia tidak kekal. Dulu saya masih menganggap kekal. Sekarang sudah tahu tidak kekal. Ora gelo, ya sudah itu saja. Jadi sungguh-sungguh nanti meninggal juga ora gelo kok. Apakah bisa Bante? Ya, usaha untuk bisa. Usaha untuk bisa. Pertama kali tidak bisa, tidak apa-apa. Hari kedua tidak bisa, tidak apa-apa. Seminggu, 2 minggu, sebulan, kedua bulan harus bisa. Kalau sampai bertahun-tahun tidak bisa, itu rugi sendiri. Nanti waktu yang memaksa saudara untuk bisa. Tapi bisanya bukan karena mengerti, karena bosan. Bosannya oleh sedih itu. Ya. Oh, bosan, ya nangis. Akhirnya tidak nikmat lagi. Nangis itu nikmat kan ya. Lama-lama tidak nikmat lagi. Jadi bosannya itu ya, menerimanya itu, berhentinya menderita itu bukan karena mengerti tidak kekal. Bosannya itu. Oleh karena itu meskipun bagaimana pengertian itu perlu. Sang Buddha menyusun Arya Adangika Magga itu. Berbicara selektif, berbuat selektif, berusaha yang baik. Tapi selain itu semua yang pertama Sang Buddha berbicara, pengertian benar. Sebab pengertiannya salah ya salah. Kemarin di Klaten, di Mundilan saya menjelaskan pengertian-pengertian yang salah, yang menimbulkan kemelekatan. Macam-macam itu. Ada kalau orang sembaya, kalau kurang ini, kurang itu, wah nanti gimana? Kalau selamatan ya, mendirikan rumah baru apa? Selamatan nggak ada ndoke ya nanti ya.
Wah, makanya bangkrut dulu kalau kamu selamatan kan enggak pakai endok kan. Kalau selamatan harus ada endok supaya nanti rezekinya ngendok. Dulu enggak lupa pakai endok ya, sekarang coba kamu berantakan. Itu juga didik. Pengertian yang salah yang menimbulkan kemelekatan. Suatu ketika kalau selamatan enggak pakai endok, ganjel. Jadi beban mental. Senin-Senin loh. Jangan cari kerjaan Senin-Senin. Jangan negosiasi dagang Senin-Senin. Gagal biasanya. Waduh, susah ini. Bos besar itu bisanya hanya Senin. Itu juga menimbulkan kemelekatan. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Terakhir, saudara. Nanti dapatkah kita membuktikan anicca secara sekejap, seketika dengan waktu pendek? Bisa. Mau bukti anicca sekejap? Bisa. Ini begini, sekarang begini anicca. Gampang sekali, saudara. Ini anicca lagi, anicca lagi, anicca lagi. Gampang sekali. Ini begini. Nah. Ini pun sudah anicca. Saya begini kan ini sudah anicca. Apalagi saya sobek. Ini juga sudah anicca. Ini juga sudah anicca. Ini juga sudah anicca. Apa sulitnya membuktikan anicca sekejap? Bisa terima? Bisa. Ya karena saudara tidak melekat. Tidak ada interest dengan ini. Coba ini surat wasiat saya begini-begini kan. Mana mungkin saudara bisa terima? Karena saudara ada interest ke sana. Itu kan persoalannya kan. Saya menyodorkan itu sebagai fakta. Saudara mau tersiksa dengan perubahan itu urusan saudara. Saudara mau mengatasi supaya tidak tersiksa, ya itu urusan saudara. Sang Buddha memberikan jalan bagaimana tidak tersiksa dengan perubahan. Jangan melekat. Bagaimana mengurangi kemelekatan? Ya latihan, dana, sila, samadhi. Berdana, menjaga moral, bermeditasi, itulah mengurangi kemelekatan. Mengurangi kemelekatan tidak bisa hanya mendengarkan khotbah saya, mendengarkan kaset baca buku. Tidak bisa. Itu teori seperti yang tadi dikatakan saudara Yamin. Itu teori. Pengetahuan filosofis tidak bisa menghancurkan kemelekatan, tidak bisa. Paling mengurangi. Ya, kita sedih, kita susah dinasihati orang. Kadang-kadang malah marah kok. Iya, kamu tidak ngelakoni, bisa gitu. Saya yang ngelakoni. Nggak bisa. Itu harus dilatih. Dengan latihan melepas, berdana, menjalankan sila, tidak nuruti hawa nafsu, bermeditasi, pelan-pelan. Begitu cara mengurangi upadana, bukan dengan mendengar, membaca yang logis-logis, yang nalar-nalar. Tidak bisa menghancurkan kemelekatan. Karat itu kok. Apalagi nikmat. Wah itu hebat sekali. Bertahun-tahun lagi. Dari hidup yang lalu lagi. Itu harus dilatih pelan-pelan. Karena itu tidak bisa instan, langsung sempurna, tidak bisa. Saya mempunyai sebuah buku, kemudian saya letakkan di meja. Bagaimana pada saat itu juga saya ingin membuktikan anicca? Mau buktikan anicca, sobek aja. Anicca kan? Tidak disobek, ini buku begini, dibeginikan ya sudah anicca kok. Kalau dunia ini nicca kekal, wah itu susah, saudara. Kita ambekan saja itu sudah anicca. Kalau kekal ya tidak ada ambekan. Tidak bisa membayangkan dunia ini kekal. Lalu waktu ada pertanyaan, apakah agama Buddha ini masih relevan? Ya, selama dunia tidak kekal masih relevan. Kalau dunia sudah menjadi kekal, agama Buddha sudah tidak relevan. Tidak ada gunanya lagi. Tapi selama dunia ini tidak kekal, selalu berubah, itu tetap relevan itu. Tetap cocok. Sedangkan saya melihat kenyataan tidak terjadi perubahan pada buku di atas meja. Siapa bilang? Misalnya kita ditanya oleh orang yang belum mengerti anicca, bagaimana cara menjawabnya? Gampang saja. Biarkan saja besok ada debu, sudah anicca kok. Kena angin ya, ngelengkap ini sudah anicca. Tidak sulit. Menjelaskan anicca tidak sulit. Tidak usah cerita tentang molekul, tentang atom, tidak usah. Tidak sulit. Apa sulitnya? Membuktikan ketidakkekalan. Tidak sulit. Gampang sekali itu. Tidak ada masalah. Saya kira cukup sekian, saudara. Mudah-mudahan
uraian ini meskipun tidak bisa menghancurkan kemelekatan saudara, bisa menjadi bahan renungan untuk mengurangi kemelekatan saudara. Hidup bahagia, melihat perubahan sebagai perubahan, tidak menjadikan duka wedana. Sekian.